Umpama saya sebagai kepala desa, amanah yang ku bawa dari pemerintah, uang yang ku bawa ini pasti akan sampai ke masyarakat, sebab masyarakat itu yang punya hak. Di situ ada 3 sumber keuangan di desa: ADD, DD, BKD. Kalau di Mojokerto itu Pak, macam-macam. Ada yang hampir 2 miliar 1 tahun. Jikalau tidak ada BKD. BKD itu bantuan keuangan desa langsung dari pusat. Nah, kalau itu datang macam-macam, kadang sampai 4 miliar, ada yang 5 miliar. Kita Pak berhubung hati nyantole iku nyambungi nang Allah, nggak mungkin Anda itu akan berani mengambil yang bukan hak Anda. Pasti Anda lakukan sesuai amanah undang-undang. Pasti jenengan akan memikirkan bagaimana anak buah saya, staf saya, gak mungkin memikirkan diri sendiri. Itulah Rasulullah. Kita tidak akan bisa berbuat seperti itu manakala kita belum sampai ke sini Pak. Wis titik ini rumus, gak iso direkoyoso. Tak simpul nih, sing sapa wonge atine gumantunge mung dateng Allah, mesti dheweke iku gak kenek gebyare tuh, tidak akan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh duniawiyah, tidak akan terpengaruh dengan sikon, gak akan. Lihat, sampai lihat ayat Allah di lautan itu, ada ikan yang hidup di situ berpuluh tahun, setiap detik campur dengan air asin yang kadarnya 0, tapi mengapa ketika saat kita pancing, kita jaring, kita goreng tidak terasa asin? Sedangkan iwak tahu tempe Bu, jenengan ya mau goreng kan diuyai, rasanya piye? Gak usah suwe-suwe oleh nguyai, gak usah lama-lama, hitungan detik, entah 10 detik diuyai. Kadar garamnya bukan 0, 0 plus, itu terasa asin. Tapi mengapa ikan yang di lautan setiap hari saat campur dengan air garam nggak terasa asin? Tahu jawabannya? Satu mean. Oleh iwak tahu tempe asin iku iwak mate, iwak mati. Kalau di lautan ikannya, artinya jikalau hati sampai sudah sampai pada urip hidup Allah ini, maka Anda tidak akan terpengaruh dengan goyangan situasi. Nggak akan. Dikasih melarat yo gak susah, dikasih sugih yo gak serakah pun iki. Makanya ayatnya Allah katakan, inna auliya Allah, sesungguhnya para kekasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun, hatinya anteng. Wa qala aidon ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah hanya berzikir hatimu pada Allah lah menjadikan hatimu, jiwamu tentram. Zikir yang bagaimana Pak? Ini zikir bahasa Arab Pak. Adzikru, zikir artinya bahasa Indonesia ditransit nang ngene Indonesia ingat, basa Jawa iling. Duduk disebut jenenge ndak. Disebut eling adalah hatimu sadar. Yen sak temene apa sing muncul dalam dirimu, la yarauna li anfusihim syai'an, dalam hatimu tidak merasa kalau dirimu yang melakukan. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, hatimu sadar, ingat semua apa yang muncul dalam dirimu itu dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Jelas nggih? Ya iki ngaji sing dadekno atimu anteng, atimu iso ana setrumi nang Allah.
Mohon maaf, bukannya aku gak seneng guyon, enggak, seneng, tapi ndelok waktu. Iki waktu nih, waktu ngaji. Nek wis ngaji iku ngeji perkara ati supaya bisa sambung menyang Gusti. Pun titik, sebab ya iki sangumu mati. Pun jelas ya? Wis, inilah prosesnya. Ruh bisa sampai pada Allah harus melewati tahapan dua ini. Pertama, imanul haq, iman yang benar. Iman yang benar kata Rasul jatuhnya di ihsan. Iman sampai akan bagus, akan benar manakala Anda sudah sampai pada la ilaha illa anta, sampai la ilaha illa ana. Rasa dalam hatimu itu ada rasa, Pak. Ono rasa, ono iman. Rasa itu nggak pernah bohong. Kalau iki wedang jahe mesti terasa aja, gak mungkin rasa kop. Monggo ditinggali. Nek gak diatur ngene kapan ngombeku? Ngoten lho Pak, paham ya? Rasa nggak pernah bohong. Iman sesungguhnya yang benar nggak bisa bohong. Artinya semua apapun yang terjadi, kalau hati jatuhnya sudah pada Allah, Anda tidak akan bisa dibohongi oleh nafsu dalam dirimu. Kalau ini sudah sampean lakukan baik di dalam waktu sholat maupun di luar waktu sholat, maka Allah akan mendatangkan cahaya dalam hatimu. Nur makrifat, nurun ala nurin, cahaya di atas beberapa cahaya. Itulah cahaya makrifat, hanya diberikan terhadap siapa? Yahdillahu linurihi mayyasha, hanya diberikan hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Mereka itu adalah yang mengikuti teladannya Kanjeng titik. Ketika jenengan mendawamkan zikir tersebut, maka cahaya makrifat itu didatangkan Allah dalam hatimu untuk menerangi linurihi, untuk menerangi jagat hati kita, untuk menghilangkan hijab-hijab dalam diri kita, tutup-tutup mata hati kita tadi Pak. Allah yang menghilangkan. Las, cahaya datang mesti kegelapan akan hilang. Kul, katakan Muhammad, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kul ja'al haqq, manakala kebenaran itu datang, mas pasti kebatilan akan sir. Bila mana cahaya itu datang, kegelapan iki hilang. Coba cahaya listrik iki patenono, yang terjadi adalah ketika itu datang, detik-detik biar detik-detik kegelapan akan. Artinya hatimu tadi beriman selain Allah, detik itu juga akan hanya beriman pada Allah. Itulah Pak yang disebut la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nyatanya Allah sudah tidak bisa diragukan lagi. Akhirnya itulah yang disebut makrifat. Jelas nggih? Nek kurang jelas takok nongko. Kesimpulan pada malam hari ini adalah siapa yang sudah yang masih di syariat, naiklah ke thariqah. Siapa yang di thariqah, naiklah ke hakikat. Siapa yang sudah di hakikat, lekas tempuh sampai ke makrifat. Itulah ajaran kesempurnaan Rasulullah. Yes. Pesan saya sebelum kami pulang, tolong sisa umur jenengan manfaatkanlah untuk hati berpacu menuju pada Allah. Satu. Kedua, jangan pernah mati dulu sebelum Anda sampai pada Allah. Mudah sekali, syaratnya mung loro sampai isok ketemu Allah. Kalau ilmu ini sudah sampai beto, sampai bawa, syaratnya mung loro. Buka dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju liqa Allah liqa rabbih falyamal amalan sholihan.
barang siapa yang ingin bertemu Allah ketika suluk, ketika khalwat, satu persyaratannya, falyamal amalan sholihan, teruskan zikirmu, hatimu hiasilah dengan zikir, baik kau keadaan bekerja ataupun di luar istirahat, pergunakan hatimu berzikir terus. Zikir yang singku maksud iki adalah zikir yang sebagai kunci kemusyahadah. Apa? Huwa adzikru bisiril asrar, itulah zikir rasa. Su'aul basyirah, zikir iman. Hatimu harus merasakan, mengimani apapun yang muncul dan timbul dari dirimu, yakinkanlah, rasakanlah itu datangnya dari Allah. Udah itu. Asah terus ini. Kalau Anda sudah asah ini terus, maka Andalah yang dikatakan fal ya'mal amalan sholihan. Ruhaniyah ini berbuat bagus pada Allah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dalam surah Al-Kahfi tadi, jangan pernah kau menyekutukan Allah ketika suluk, ketika beribadah, ketika bekerja, ketika aktivitas apapun. Artinya rasa atau iman yang tadinya makhluk yang melakukan, keakuan dirimu yang melakukan, lepaskan. Kalau tidak kau lepaskan, kau tidak akan pernah bisa wusul, kau tidak akan pernah sampai ke musyahadah, bertemu Allah, nggak bisa. Artinya kalau kita masih mengakui kalau diri kita yang berzikir, kalau kita yang bisa berzikir berkholwat, sampak ndasmu gondol ora iso. Paham maksud kula? Sampak gulek-gulek cokol nggak bisa kita sampak kewusulan, Pak, nggak bisa. Karena kita masih teringgapi syirik khafi, syirik di mana dalam hati masih ada selain Allah, termasuk diri kita yang merasa, yang melaku. Padahal Rasulullah sudah mengatakan la khaula, sifat makhluk tidak punya daya upaya apapun, wala quwata, dan tidak punya kekuatan apapun untuk melaksanakan dan memunculkan apapun, tapi munculnya semuanya itu illa bil. Innaka, sesungguhnya kaum Muhammad, Al-Qasas ayat berapa itu? Ayat 56 dibuka. Innaka, sesungguhnya sak temene sira Muhammad. Iki Quran lho, Pak. Ikulah tahdi, ora bisa aweh hidayah, petunjuk, ora bisa bimbing, memahamkan dan memberikan manfaat apapun. Sira Muhammad man ing wong terhadap orang ahbabta, sekalipun orang dekat Rasulullah. Karena apa? Karena mukhatabnya Muhammad ini masih makhluk. Berarti makhluk siapapun tidak bisa memberikan apapun manfaat secara hakikat. Lah terus siapa yang membimbing kita, yang menjadi guru kita, yang menjadi petunjuk kita? Walakinallaha, lan tetapine utawi Gusti Allah iku yahdi, yang bisa aweh petunjuk man ing wong ahbabta, kang ngersakake sapa Allah ing man. Berarti iki gak ada unsur, mohon maaf, nasab ndak. Siapapun hati kita, mohon maaf, yang dikehendaki Allah itulah golongannya. Berarti bukan makhluk sejatine sing bisa aweh manfaat, memberikan petunjuk kepada Allah, tetapi Allah sendiri. Wa qala aidan Az-Zumar 44, kul, katakan Muhammad, ini langsung Rasulullah yang diperintahkan untuk mengatakan, lillahi ku tetap kedue Allah apa asy-syafa'atu, pertolongan, jami'an kelawan sekabehane. Syafaat itu milik Allah seluruhnya. Terus mengapa kita di dalam syariat ada keimanan yang bisa memberikan syafaat itu Rasulullah gitu dah? Itu awalnya adalah Allah memberikan izin terhadap Muhammad untuk bisa memberikan syafaat terhadap
Tapi bukan berarti syafaat itu hak mutlaknya Rasulullah. Sama dengan air. Allah mensyafaati, mengizini terhadap air itulah sehingga seakan-akan air itu bisa menghilangkan rasa haus. Tinggal iman sampai teng pundi? Iman pada Allah apa pada air, gitu aja. Syariat wis bener, air hakikat mesti imannya pada Allah. Paham Pak nggih? Wis, pesan kusin terakhir, ojo mati dulu kalau tidak jenengan wis bertemu Allah. Cara bertemu Allah itu tadi secara ringkas itu tadi. Kalau saya urut satu persatu wis ngeten mawon. Jenengan nek punya waktu Ramadan pertama hadir yang pondok, nginep di sana, mukim, tidak pernah ku tarik biaya sepeser pun, enggak, semuanya sudah saya persiapkan fasilitasnya. Iku nek jenengan kagungan waktu. Aku nggak punya waktu karena kerja dan lain sebagainya, apalagi yang bapak polisi, bapak TNI nggak bisa meninggalkan kedinasan, lewat live-nya. Live bisa sambil di kantor live. Oke, kita nggak bisa melihat gambarnya misalkan karena kita banyak teman, headset aja. Tapi sampean harus masuk di channel saya, Ponpes Jaya Baru. Nah itu wis, itu aja apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ilmu, mudah-mudahan sesarangan ambek hidayah Allah sehingga menjadi ilmu yang barokah, manfaat terhadap kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bapak Ibu, sesi kedua tanya jawab, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Ngacuk mawon sing pengen tanya, Pak ini kok, monggo kasihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipun kenalaken Pak, asma kula Pardi saking Dusun Gadung, alamat Dusun Gadung, Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Rehne kula menika saben dinten menika sampun mirsani video panjenengan Pak, utawi muter video panjenengan kula badhe tanglet. Sepindah ingkang kula tangkletaken nggih punika pripun Pak caranipun anggen kula salat punika saged nggih punika tumuju marang Allah utawi dumugi teng Allah. Kados biasanipun sakdenipun kula nggih punika mireng pidhanget panjenengan ingkang kula amalaken nggih punika maknanipun salat punapa inggih punika ingkang gadhahi nama Allah. Ingkang kula tangketaken sepindah nggih punika ingkang dipun angen-angen maknane ucapan-ucapan asma napa niku asmanipun Gusti Allah napa ucapan nalikanipun salat. Mekaten sekedhik mugi-mugi saged barokah fitini wa dunya wa akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dalam surah Al-Insan 2526. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Mulai pagi sampai sore. Pagi berarti subuh, sore berarti maghrib. Sebutan asma Allah artinya secara syariat
nyebut namanya bil lisan ya, atau bil kolbi. Bil lisan berarti disebut dzikir jari, bil kolbi hati itu disebut dzikir sirri, ngucap Allah, hu Allah, monggo, atau hu urip, monggo. Urip itu sifat, tapi rasa di dalam diri jenengan itu harus jenengan bangunkan. Iman dalam diri jenengan harus dibangunkan. Untuk apa? Untuk menemui sing duweni nama, sing duweni sifat. Sampeyan deleng mriki. Mana yang memiliki nama Allah, yang mempunyai sifat Allah? Sing duweni sifat urip iku ndi? Sampeyan deleng mriki. Genah? Bukan udara, bukan oksigen. Inilah yang dimaksud Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ikut di dalam ya di luar. Bukan nafas itu, bukan angin, bukan oksigen. Tetapi kau tidak bisa menggambarkan dengan sesuatu apapun. Jelas nggih? Pun kuwatono dalam sholat hal ini. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kalau malam ojo tedung blekok ketarokan yo. Ojo turu wae. Bahasa syariat kata Rasul, andai kata aku tidak memberatkan umatku sholat tahajud tak wajib no pisan. Fasjud maksudnya ayat fasjud tunduk no hatimu pada Sang Khalik. Fasabbih bersihkan imanmu yang selain Khalik. Paham ya? Dengan cara apa? Ya ini tadi. Terus didawamkan dzikirnya. Itulah penerus pembawa dinut tauhid Rasulullah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kondisi apapun hati beliau itu selalu berzikir, selalu eling kabeh iku Gusti Allah, kang agawe, kang apapun. Gak mudah loh Pak, hati gampang eling gak mudah. Nafsu akan mengatakan di dalam surat Ibrahim ayat 3, wa yastahibunal hayata dunya alal akhirah. Nafsu itu membuat bagaimana hati kita itu mencintai selain Allah, yaitu hubbus syahwat. Sebab dengan begitu kalau kita sudah masuk perangkapnya nafsu alal akhirah, kita akan melalaikan Allah. Kalau nafsu itu tidak bisa, tidak berhasil memasukkan jebakannya ini, kedua nafsu mengatakan wa yasudduna an sabilillah, perjalanan rohaniyahmu akan dihalang-halangi oleh nafsu dengan cara nyun sewu. Asale garwa jenengan iku mboten ngecepret apa ngecepret ya, ceriwis kok ya mbuh bojo sampean iku kok ya cerewet, blonjok kurang didik. Dulu itu ndak diem, sekarang dedet. Yo, aja salahna bojo sampean. Sebab sing gawe ngono Gusti. Lah wong biasa sampean belanjani sak wulan 3 juta. Lah kok sak wulan dibelanjani 300. Akhirnya jawab sampean, jawab karo sampean bagaimana? Kayak itu gula mbok tok, uyah tok. Untalan. Yes, macam-macam. Gak hasil masalah itu nafsu menggoreng situasi terakhir. Wa yabghunaha iwaja, akan dibengkokkan tujuan suluk sampean. Yang tadinya suluk menuju Allah usul dibengkokno di makom mukasyafah. Wis
ditawani karomah, ditawani macem-macem wis. Padahal ditutup ayat ulaika fi dhalalim ba'id. Allah katakan sesungguhnya nafsu itu, iblis itu adalah tersesat yang amat jauh. Mengapa harus diikuti? Jadi Bapak jenengan harus selalu hatinya berzikir. Mungkin tambah lagi. Saya nganut panitia mohon. Lah monggo maju Pak. Miki ada di depan Pak.